Dewan Juri yang terhormat, pidato saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, memang masih tidak ditemui keseragaman mengenai usia dewasa seseorang. Tetapi menurut saya pribadi, anak sudah bisa dibilang dewasa ketika usia mereka telah balik dan mengerti mana yang menurutnya baik dan buruk. Umur tidak menjadi patokan untuk mengetahui kedewasaan seseorang. Bisa jadi kita akan bertemu dengan orang yang lebih muda dari kita, namun pemikirannya lebih dewasa dibandingkan orang yang berusia 30 atau 40 tahun. Kedewasaan tidak datang secara instan, tetapi juga tidak bisa segera ditunggu begitu saja. Secara umum, orang yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, berada di bawah pengampunan dan dilarang oleh undang-undang. Kapan seseorang dianggap dewasa secara hukum dan karenanya diperbolehkan untuk melakukan perbuatan hukum? Jawaban ini beragam, yaitu karena undang-undang sendiri tidak seragam dalam menentukan kedewasaan seseorang. Jadi berbeda-beda kontekstual tergantung pada jenis perbuatan hukumnya. Tetapi secara umum, batasan usia dewasa yang ada di Indonesia yaitu 21 tahun atau sudah menikah. Oleh karena itu, musik kita pada kali ini adalah karena kasus anak berkonflik dengan hukum meningkat, Dewan ini memerintahkan pemerintah segera menurunkan batasan umur dewasa secara hukum akan menimbulkan efek jerah. Namun perlu diketahui sebelumnya, apa sih KUHP itu? KUHP adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana yang ada di Indonesia. Ya, bisa dibilang sebagai pedoman atau dasar hukum pidana yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah batasan usia, dikatakan usia sebelum dewasa di pasal 283. Anak usia di bawah 17 itu menjadi korban di mana pasal ini berhubungan dengan tulisan gambaran-gambaran atau benda-benda yang berbau mengenai asusila. Ya, berarti kalau sekarang itu biasa disebut dengan pornografi. Berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan yang dikatakan belum dewasa adalah usianya 15 tahun. Nah, ketika kita berbicara cabul atau pidana cabul di KUHP itu sendiri belum dewasa. Nah, di pasal 293 ini yang dikatakan belum dewasa adalah usia 21 sebelum usia 21 tahun. Ingat, itu hanya di penjelasan atau komentar, tetapi tidak diatur di pasal itu sendiri tentang cabul. Nah, jadi usia-usia yang di bawah seperti itu bisa dibilang usianya memang belum dewasa, tetapi perilaku mereka itulah yang sudah melampaui batas alias sudah terlalu berlebihan ataupun yang namanya sudah melampaui kedewasaan. Yang dijelaskan di pasal 293 ini yaitu dikaitkan korban usianya tetapi tidak ada dan hanya dituliskan bahwa usianya belum dewasa 21 tahun. Berarti KUHP yang kita gunakan saat ini adalah KUHP yang seharusnya sudah direvisi disesuaikan dengan undang-undang leg spesial yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, Konstitusi Peradilan Pidana Anak. Karena KUHP yang ada di Indonesia itu terlahir dari warisan kolonial Belanda, yang dimana itu artinya beberapa isi KUHP yang ada di Indonesia itu sama dengan yang ada di luar negeri, maka perlu direvisi dan mungkin saja ada yang ketidaksamaan antara isi tersebut. Yang selanjutnya adalah pasal 45. Ketika pelaku anak yang usia 16 tahun melakukan perbuatan pidana, hakim bisa memutuskan bahwa kasus yang dilanggar itu dikembalikan ke orang tuanya atau walinya dikembalikan ke pemerintah. Jadi di KUHP sendiri tidak ada yang mengatur tentang usia atau batasan usia dewasa karena ada karakteristika sendiri. Mungkin usia 17, 18, ataupun 21 tahun. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, berarti kalau misalnya 14 tahun bisa dipidana dong? Iya, jawabannya bisa. Tetapi memerlukan proses mekanisme yang khusus. Perlu diketahui, Dewan Juri yang terhormat, pemerintah menurunkan batasan usia dewasa dengan tujuan untuk menentukan sah atau tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum dengan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum. Dan mengapa mosi ini harus ada? Karena mengingat banyak sekali kasus-kasus kenakalan remaja saat ini di Indonesia, misalnya pembulian sampai menyebabkan korban meninggal, pemerkosaan, pembunuhan karena balas dendam dan lain-lain. Ketika perbuatan pidana itu yang saat ini menjadi korban adalah belum dewasa, perlu diingat Indonesia pada saat ini sudah memiliki peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang batasan usia dewasa, yang dimana menurut hukum anak boleh diproses secara hukum ketika sudah beranjak usia 18 tahun. Dan karena menurut saya ini bukan soal momen-momen penting dalam hidup, tetapi ini menentukan seseorang itu melakukan perbuatan hukum sendiri. Seseorang itu dianggap sebagai subjek hukum yang dimana mereka bisa melakukan sebuah tindakan hukum atau perbuatan hukum, misalnya perjanjian dengan kontrak orang lain tanpa melibatkan orang tua, jaminan tanah, terus membuat yayasan dan memegang saham dan lain-lain sebagainya. Nah, ini merupakan perbuatan-perbuatan hukum yang penting bagi seseorang, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan ini dianggap secara hukum karena subjek hukumnya orang yang melakukan perbuatan hukum itu adalah orang yang cakap menurut hukum, salah satunya adalah karena sudah dewasa.
Untuk permasalahan hukum yang melibatkan pelakunya adalah anak di bawah umur memang wajib ditangani secara khusus. Dalam hal ini dijadikan sebuah acuan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Saya akan membawakan satu poin argumentasi mengapa ini bisa dijadikan justifikasi. Mari saya jelaskan argumentasi saya tersebut. Nah, apa yang disebut sebagai anak yang berhadapan dengan konflik dengan hukum dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Anak adalah anak yang berusia 12 tahun namun di bawah 18 tahun. Lantas, bagaimana mekanisme hukumnya? Yang pasti dalam menangani persoalan hukum anak, undang-undang mewajibkan agar semua pihak terlebih dahulu mengutamakan dan mengupayakan proses diversi dan restoratif justice. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan kata itu. Yang pertama, diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal ini bisa dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan anak tersebut ancaman pidana penjaranya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana. Secara istilah mudahnya, proses diversi ini merupakan upaya mediasi kekeluargaan agar terciptanya perdamaian tanpa harus melanjutkan proses ke hukum selanjutnya. Namun jika tidak terjadi kesepakatan, ia berarti tetap melanjutkan ke proses hukum berikutnya. Oke, yang kedua adalah restoratif justice. Proses penyelesaian perkara pidana yang menghadirkan pelaku korban dan keluarga, kedua belah pihak, serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan tidak bertujuan untuk pembalasan. Anak pelaku pidana itu apakah ditangkap, ditahan, di penjara? Tentu awalnya untuk kepentingan penyelesaian biasa saja si anak ditangkap namun maksimal 1 kali 24 jam, dan hal ini merupakan bisa aja upaya penjaman agar si anak tidak serta-merta jika umur si anak ditangkap itu di bawah 14 tahun. Maka hanya dapat dikenai tindakan saja atau pelatihan bimbingan di tempat khusus. Namun jika sebaliknya lebih dari 14 tahun plus menghadapi ancaman pasal 1 penjara 7 tahun atau lebih, maka bisa dilakukan penahanan dititipkan di PKS. Ya, tujuannya untuk sementara waktu guna kepentingan proses penyelidikan kepolisian. Setelah itu ternyata prosesnya akan berlanjut, akan barulah dipindah ke tahanan LPAS ataupun dipenjara di LPK dan lembaga pembinaan kekhususan, sehingga nanti barulah dipindahkan ke LP dewasa pada saat anak tersebut mencapai 18 tahun atau 21 tahun. Nah, terus kalau misal dihukum, nanti kalau misalkan nggak dihukum berarti nggak adil dong. Nah, bagaimana jika hal tersebut tidak dilakukan? Ya, berarti perlindungan hukum anak yang ada di Indonesia melemah, artinya undang-undang tersebut tidak tegas dalam pemberian sanksi terhadap pelaku, yang dimana memang ada beberapa masalah dalam perlindungan anak di Indonesia, diantaranya kejahatan seksual terhadap anak, kejahatan berbasis siber, pengadilan hak dasar, akibat perceraian dan konflik orang tua, radikalisme. Maka untuk itu pemerintah sudah seharusnya menurunkan aturan batasan usia dewasa secara hukum dan merevisi KUHP yang ada tanpa mencampur ideologi dari Belanda. Kami percaya bahwasanya ketentuan dalam perundangan perlindungan anak yang menyangkut perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang sudah memadai, tetapi persoalannya ada jika dikaitkan dengan faktor-faktor penegakan hukum lainnya. Ketersediaan regulasi tersebut belum dapat direalisasikan dengan baik, sehingga dapat dikatakan Undang-Undang Perlindungan Anak belum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Maka diperlukan pembenahan dari segi penerapannya, yaitu kualitas maupun kuantitas para aparat penegak hukum, penambahan sarana dan fasilitas yang ada, serta melakukan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak dan aparat penegak hukum. Dengan mendasarkan pada pasal 141 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menunjukkan bahwa hakim berpendapat batasan umur yang digunakan sebagai parameter untuk menentukan kecakapan untuk berbuat dalam hukum adalah telah berumur 18 tahun.